Yo oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Topi Sihir ya guys ya. Karena apa? Karena dari kalian itu ini ya guys ya, top yang kalian request itu Topi Sihir sama Potun guys ya. Jadi aku berpikiran untuk membuat ini tuh rutin. Jadi setiap hari Senin nanti aku bakalan buat Topi Sihir, dan untuk setiap hari Kamis Potun. Oke, jadi jangan inilah guys ya, jangan terlalu request Potun sama Topi Sihir terus guys ya. Bukannya aku nggak seneng, nggak apa-apa sih guys, cuma maksudnya ya ini kan udah aku jadwalin, coba kalian request yang lain gitu loh ya. Jadi jangan Topi Sihir sama Potun doang gitu loh ya. Aku udah baca sih beberapa dari kalian, ya aku bakalan coba penuhin guys ya. Cuma kan ya kembali lagi, tidak semua sesuai dengan apa yang aku mau dan apa yang aku harapkan, jadi tetap kembali lagi gitu loh. Cuma ya nanti bakalan aku usahain aku react apa yang kalian minta. Oke, jadi udah daripada kelamaan, kita langsung lihat aja ke ini, ke Topi Sihir. Kalian tuh minta ini pengalaman operasi guys ya. Cuma ini cuma 3 menit loh, pendek ya. Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat video lainnya maksudnya. Pendek loh, cuma 3 menit doang ini. Halo teman-teman, ini video pertama gue mau nge-share tentang pengalaman gue sekitar 3 bulan yang lalu. Oke. Nah, sekitar 3 bulan yang lalu ini gue kena penyakit yang namanya ptosis. Jadi gini ceritanya. Sekitar bulan Mei tahun 2018 gue kena penyakit TBC. Oke. Tapi kan kalau TBC biasanya nyerang paru-paru, tapi kalau gue malah kena tulang belakang. Bahkan dokter gue juga bingung kenapa. Apa jangan-jangan selama ini gue nafas pakai tulang belakang ya? Nah. Tapi penyakit gue ini gak ketahuan sampai 2 bulan. Padahal gue udah ke dokter, ke klinik, tapi biasanya dokter-dokter cuma bilang ototnya kram. Oke. Nah disitu gue bingung nih, kok cuma kram dong bisa sampai 2 bulan belum sembuh. Tapi setiap kali gue ke dokter selalu bilang cuma kram atau gak kecapean. Oke. Jadi paling disuruh fisioterapi atau gak olahraga. Tapi ya gak sembuh-sembuh gitu. Sampai suatu saat orang tua gue nyuruh gue ikut pengobatan alternatif. Wow, kretek-kretek gitu ya. Tapi ya gak sembuh juga. Oke. Tapi akhirnya segede punggung gue jadi parah banget. Bahkan gue sampai lumpuh gak bisa jalan. Oh ya? Jadi akhirnya gue dikirim ke rumah sakit mahal. Lebih tepatnya di tunggu dulu, kan gak boleh nyebut merek ya. Jadi sebut aja RS Siloam. Siloam itu udah jelas Siloam. Jadi kita masuk ke dalam ruangan pasien ya. Terus kita keluar lagi karena kita lupa daftar. Terus kita masuk lagi. Dan akhirnya dokter gue pun datang. Dan dia nyaranin gue buat ngelakuin MRI dan tes darah. Oke. Nah habis di MRI dan tes darah di RS Siloam ini, akhirnya ketahuan kalau ternyata gue punya infeksi TBC di tulang belakang. Dan untung aja dokter gue bukan kayak dokter-dokter sinetron yang cuma ngecek panas terus langsung ngomong, maaf saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Tapi ya infeksinya udah parah, jadi harus dioperasi. Dan seperti yang kalian tahu, yang namanya operasi itu gak murah. Tapi untung aja gue dapat support dari saudara-saudara dan teman-teman gue di sekolah. Jadi operasi tetap bisa dilakuin. Oke. Dokter nyuruh gue buat puasa 2 jam sebelum operasi. Ya wajar. Tapi gue sendiri tipe orang yang gak suka makan, jadi ya bukan masalah besar. Dan 2 jam kemudian gue pun dibawa ke kamar operasi. Dan gak tau apa, gue deg-degan banget. Gue ditaruh di meja operasi. Terus dokter masukin anestesia. Dan tiba-tiba pas gue bangun, operasi udah selesai. Dan gue bener-bener ngerasa sakitnya parah banget di punggung. Ya pasti. Dan selain itu gue ngerasa ngantuk. Terus mual yang cukup parah habis operasi. Dan karena rasa sakit dan mualnya itu, gue hampir gak bisa tidur selama 2 hari. Dan makan pun jadi bener-bener gak nafsu. Tapi di sekitar hari ketiga rasa mual dan rasa sakitnya jadi jauh lebih mending. Dan gue inget banget pas di RS, tiap hari makanannya cuma sayur-sayuran dan jus buah gitu. Ya terlalu sehat aja buat selera gue. Jadi karena kata dokter gue gak ada larangan mau makan apa aja, besoknya gue minta orang tua gue bawain Indomie dan Coca-Cola. Ya lu tau lah brand mana yang gue bicarain. Gue cuma gak mau nyebut merek aja. Dan di ruang pasien yang sama dengan gue ada bapak-bapak sekitar umur 30 kayaknya, yang tempat tidurnya di samping gue. Nah pas gue nelpon orang tua gue buat minta Coca-Cola dan Indomie itu, dia gak denger. Dan karena dia bisa jalan-jalan gak kayak gue yang lumpuh ini. Habis gue selesai nelpon, dia datang ke gue. Dan dia mulai nasihatin gue soal obesitas dan gula yang ada di Coca-Cola. Ya gue bukannya ngeledik ya, tapi badan gue aja hampir bisa dibilang anoreksia. Sedangkan badan lo aja kan udah gak makan ya? Dia gendut gitu. Jadi seenggaknya sebelum nasihatin orang ya mungkin ngaca, tapi ya gue tetap aja dengerin nasihatnya. Iya kan nasihatnya baik. Intinya kan baik ya, gak apa-apa lah. Operasi gue, sisa ceritanya cuma masa recovery gue. Terima kasih udah nonton video ini. Bye bye. Oke, ini cukup mengejutkan ya. Video pertamanya benar-benar beda sama video yang sekarang ya.
bisa dilihat dari gambarnya pun ini masih matanya tuh masih aneh guys, matanya tuh belum lucu kan. Kalau yang sekarang ini kan topinya itu udah lucu, matanya lucu, ini sekarang matanya tuh masih aneh. Dan itu yang kedua, suaranya Daryl pun juga ini kelihatan nih masih gagap banget ini, serius ini masih gagap banget, ngomongnya juga cepet-cepet banget. Tadi kalian kalau denger pasti banyak yang keselipet kayak gitu loh. Jadi ya namanya juga proses ya ini waktu pertama ya lucu sih, maksudnya kayak ya video pertama orang itu rata-rata pasti lucu guys ya, karena ya itu pertama kali guys. Jadi ini ya bukannya ya nggak apa-apa lah, pengalaman pertama dia bikin animasi guys, cuma keren sih, maksudnya udah bisa bikin kayak gini, gambar udah niat sih oke. Cuma ya memang sih gambarannya masih jauh dari yang sekarang udah jauh lebih bagus, dan cara dia menyampaikannya pun sekarang jauh lebih enak daripada dulu ya. Cuma ya kelihatan banget lah ya. Cuma ya memang sih kalau misalnya ya kayak tadi dia dinasehatin sama orang tua, ya kalau kalian juga diperlakukan hal yang sama, misal kalian dinasehati sama orang tua dan kalian merasa ya oke, ya kan lu nggak tahu keadaan gua, lu harus lihat keadaan gua, ya dengerin aja guys, nggak apa-apa guys ya, karena memang ya itu mereka tuh maksudnya baik gitu loh. Cuma memang ya penempatannya aja yang kurang pas. Cuma it's okay guys ya, maksudnya kan yang penting kan tujuannya, maksudnya itu baik, jadi it's okay lah guys ya. Oke lah ya, sekarang kita lihat nextnya kucing peliharaan gua. Kita lihat apakah gambarnya sudah berubah atau masih tetap, dan suaranya bagaimana nih, kita lihat guys ya. Hewan apa yang kakinya 4 terus kucing? Jawabannya kucing. Oke, gue yakin lu pada udah baca title-nya. Oke. Gua itu seorang cat person, tapi bukan berarti gua pakai kostum kucing buat ngelawan kejahatan. Tapi artinya gue lebih suka kucing kalau dibandingin anjing atau kenapa laptopku nggak jalan-jalan ya? Fanboy. Oke, gua sendiri punya 2 kucing. Yang satu namanya hitam dan yang satunya lagi namanya putih. Oke. Mungkin lu berpikir kalau namanya terlalu kreatif, tapi gua sendiri pilih nama itu gara-gara adek gua namain mereka pakai nama Jepunan yang cringe banget. Dan dua-duanya ini kucing kampung, dan gua udah melihara mereka dari pas mereka lahir. Terus gue inget banget waktu ibu mereka ini lagi bunting, sering banget dia nongkrong di depan pintu rumah gua. Tapi kalau gue deketin malah dicakar gua. Orang tua gue juga awalnya bener-bener nggak mau gue deket-deket sama kucing karena mereka takut bulu kucingnya masuk ke paru-paru gua. Iya sih. Ya gue tahu kedengarannya sedikit aneh sih, tapi nggak bener sih. Gini. Bener. Kamu tahu gak? Itu si Anton, tetangga gang sebelah, katanya meninggal gara-gara bulu kucing masuk ke paru-paru. Ya karena tapi memang bisa gitu loh, memang bisa. Tapi lama-lama kok gue nyadar ya, kayaknya nggak ada yang namanya Anton di gang gue. Jadi gue tetap main sama kucingnya dan gue kasih makan pakai sisa makanan tiap hari. Tapi ya dia tetap nggak mau dipegang. Nah, kenapa nggak mau dipegang? Pun berganti bulan dan akhirnya kucing gue pun beranak. Awalnya ada 3 anak, tapi gak tahu kenapa suatu gitu? hari pas gue balik dari sekolah tinggal 2. Nah, awalnya gue kira cuma hilang, tapi lama-lama gue sadar kayaknya satunya mati. Hah? Atau mungkin dimakan emaknya. Karena kucing itu bakal makan anaknya yang sakit atau hampir mati. Oh iya ya? Ditambah lagi aku baru tahu loh ini. Kucingnya pergi. Dia pergi begitu aja. Kayak lu bayangin aja. Udah hamil, terus beranak, terus dia kabur. Akhirnya disuruh gua yang ngerawat. Kayak kasian sih. Aku merasa dihianati gitu loh. Akhirnya pun gue ditinggal dengan 2 anak kucing tanpa ibu yang benar-benar berisik tiap malam. Tapi gue tahu gue nggak bisa ninggalin mereka begitu aja. Ya jadi besoknya gue ke pet shop buat beli peralatan-peralatan kerja yang gue butuhin. Kecuali mangkok makanan mereka, karena mangkok makanan mereka gue bikin sendiri dari bagian bawah botol. Ya bisa bikin sendiri, bisa DIY lah itu. Meskipun awal-awal mereka lari kalau gue deketin, tapi abis gue kasih makan lama-lama juga mereka nggak masalah kalau gue angkat. Jadi kesimpulan gue itu mereka mau deket sama gue cuma karena mereka mau makanan. Ya iyalah. Dan namanya juga hewan. Mereka itu sebenarnya benci sama gue atau apa. Tapi meskipun udah gue sediain letterbox dan pasir, tapi tetap aja mereka BAB di taman. Yang mana bikin orang tua gue ya sedikit skeptical. Ya iyalah. Gue disuruh bersihin tiap kali mereka BAB. Dan letterbox dan pasir yang udah gue beli pun jadi sia-sia. Terus gue gak tahu kalau ini cuma gue atau apa. Tapi gue benar-benar gak pernah ngeliat kucing gue minum. Terus setiap kali gue taruh air di depan dia cuma cium-cium, terus diliatin, terus dia berak di taman. Gue bahkan sampai cari soal ini di mbah Google, dan ternyata banyak orang yang punya masalah ini, bukan cuma gue. Dan itu ternyata karena kucing itu bisa dapetin air dari makanan mereka. Jadi mungkin karena gue kasih makanan basah mulu, menjadi mereka nggak minum-minum. Dan sekarang udah 6 bulan dari pas gue adopsi mereka, dan sekarang mereka udah jadi kucing remaja. Gue sendiri sedikit kaget karena kucing itu cepet banget numbuhnya. Iya memang. Karena pas umur 6 bulan gue bahkan belum sekolah, tapi kucing gue udah remaja. Mereka masih beda dong. Tapi orang tua gue juga akhirnya jadi bodo amat kalau gue mau ngebersihinnya. Terus gue nggak tahu kalau ini cuma pemikiran gue atau apa. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir gak ada untungnya juga gue piara kucing. Gue udah rugi biaya, rugi waktu, rugi tenaga. Tapi emang kucing gue ngasih apa ke gue? Perasaan happy. Loh kan kalau misalnya ya sama, kalau misalnya kalian punya
hewan peliharaan anjing atau kucing itu kalian kasih pasti memberi rasa bahagia, memberi rasa apalagi rasa bisa menemani di waktu kesepian, akan banyak manfaatnya. Dan ini guys ya, memang nih kalian lihat nih ngomongnya udah mulai diimprove. Jadi dia ngomongnya itu udah nggak kayak kereta api lagi gitu ya. Jadi dia udah mulai ngomongnya tuh pelan-pelan gitu. Dan ini guys, tadi yang aku perhatiin adalah dia udah mulai ada end screen guys ya. Oke, cuma tetap gambarnya itu masih beda sama yang sekarang. Topinya tuh masih lebih kaku dikit, sama matanya itu masih merah guys ya. Jadi nggak tahu mulai kapan kita berubah. Mungkin kita bakalan terus react topi sihir ini dari belakang sampai ke depan, sampai yang pernah kita react mungkin kali ya. Oke lah ya. Kita lihat next sekaligus yang terakhir guys, daripada kelamaan. Hidup jadi orang jelek. Waduh, kenapa titlenya ini? Hidup jadi orang jelek, guys. Siapa di sini yang jelek, guys ya? Gak enak. Ya susah memang jadi lah. artis, susah jadi model, Ya iyalah. cari pacar juga susah. Betul. Rasanya hidup lu jadi hard mode kalau muka lu jelek. Betul. Udah gitu di psikologi ada yang namanya halo effect. Jadi halo effect itu kayak gini. Anggap aja ada teman lu di sekolah yang pinter banget. Oke. Nah, kalau menurut website ini, halo effect itu adalah seseorang memiliki atribut baik. Contohnya ya kayak kepintaran temen lu ini. Lu bakal langsung anggap kalau dia tuh anaknya selain pinter pasti anaknya kayak baik, terus anaknya enak diajak ngobrol. Ya, bener, paham. Ini bukan cuma ngefek ke orang-orang yang pinter doang, tapi juga ngefek ke orang-orang yang ganteng-ganteng dan cantik. Betul. Kalian pasti pernah kan ngelihat yang cantik atau ganteng terus langsung berpikiran baik sama mereka. Betul. Ya pokoknya gitulah. Oh, aku baru tahu loh. Karena itulah menurut ada gua orang psikologinya yang cantik atau ganteng harusnya bayar pajak 2 kali supaya adil. Nggak Tapi gitu tetap dong aja kawan. sih, mau lu jerawatan, pendek, gendut atau apapun kekurangan yang lu punya, lu mesti sadar kalau Tuhan itu menciptakan hamba-hambanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Betul. Iya, nikmatin aja. Betul. Dan kalau menurut gue juga, seberapa cantik atau gantengnya lu itu 70% hoki-hokian. Yes. Ya anggap aja pas di surga sebelum lu lahir, lu ngambil tiket gacha buat muka lu. Ya, Dan kalau bisa dapet yang jelek, jadi. Ya good luck aja deh. Karena itu bakal jadi tempat pertama buat orang-orang ngejudge lu. Tapi gue lebih ngerasa kasihan sih sama cewek yang penampilannya kurang. Karena mungkin Oh bagi iya, masyarakat ya, kita, benar. yang namanya penampilan itu punya nilai yang lebih penting di cewek daripada cowok. Ya, setuju. Dan ya gue tahu kok yang paling penting itu kepribadiannya, karakternya. Tapi gue mau Enggak, ngomongin soal enggak. penampilan aja. First impression itu pasti dari gua look sendiri sih. juga jelek. Dan itu bukan cuma kata gue kok. Jadi gini ceritanya. Gak ada yang nanya. Nah. Jadi dulu pas gua kelas 11, gua punya Oke. tugas kelompok buat bikin kayak karya ukir gitu. Oke. Tapi karena bahan ukiran itu mahal dan nggak mungkin sekolah mau nanggung, jadi kita nggak pakai kayu ataupun batu ukir, tapi kita pakai yang lebih premium. Apa? Yaitu gabus. Oh. Terus gua kurang ingat kenapa pas ngukir itu gua cuma berdua sama teman gua. Padahal Gabus kelompoknya ada diukir sekitar gimana 6 orang. caranya ya? Ya mungkin karena kita mau teladan. Tapi Oke. pas gua sama teman gua ini lagi ngerjain mahakarya kita, ada anak SD yang datang nyamperin kita. Terus. Nah, awalnya dia cuma ngeliatin kita ngebikin patung ya. Tapi tiba-tiba dia bilang ke temen gue, BTW temen gue ini cewek ya. Kak, kenapa sih pacaran sama dia? Kan dia jelek. Waduh. Oke, ada 2 hal. Satu, gue gak pacaran sama teman gue. Dan Kesel sih pasti, gila digituin anak kecil loh. Anak kecil sampai bilang gitu loh. gue ngomong, rasanya kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu. Iya sih, sakit sih Dan itu. hari itu bener-bener ngehancurin rasa percaya diri gue. Iya wajar. Karena gue Sih. ingat Semangat gue ya. pernah ngeliat meme gitu di sosmed. Kalau teman lu bilang lu jelek, itu dia bercanda. Tapi kalau anak kecil lu bilang lu jelek, Ya, itu berarti serius. lu beneran jelek. Yes. Terus setuju habis aku. semua itu, pas gue pulang ke rumah kan gue nyobain semacam tes online gitu. Nah tes online Astaga, sampai tes kayak gini dong. Seberapa cantik atau gantengnya kita. Oke. Hah? Serius? 0%? Tapi gak apa-apa lah, tetap bersyukur. Waduh. Terus pernah gak sih lu ngeliat diri lu sendiri di cermin terus ngomong, kayaknya gue gak parah-parah banget. Pasti Tapi pas lu ngeliat diri itu lu sendiri di depan kamera, kepercayaan kayak, dirinya yang gitu loh. Tapi tenang aja, karena orang-orang jelek seperti gue ini ternyata banyak aset sosialnya loh. Contohnya, kalau seandainya muka lu biasa-biasa aja, tapi lu temenan sama orang-orang yang mukanya jelek doang, pas lu diajakin teman-teman lu ini ngumpul, lu bakal langsung kelihatan kayak aktor-aktor Hollywood di antara tukang Betul. Oke, satu hal terakhir. Lu pernah gak sih ngelihat kayak before after artis-artis yang dulunya mereka kayak gini, sekarang kayak gini, bla bla bla. Dulu gua kira semua orang abis pubertas bakal kayak gitu. Berubah dari ulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang cantik. Not Tapi kenyataannya always. gua malah berubah dari ulat jadi ngengat. Jadi ngengat. Oh beda lagi nih ending screennya. Apa end screennya?
Oke guys ya, jadi memang ya benar sih, aku setuju sih kalau memang maksudnya memang orang yang good looking itu pasti privilege guys. Kenapa? Karena memang orang itu ketika first impression, misal aku ketemu orang, first impression pasti dari look gitu loh. Ketika orang itu looknya udah bagus, good looking, dan misal itu udah pasti kita, oh ini orang bener lah gitu loh, oh ini orang oke, oh ini orang apa, udah pasti guys ya. Kalian pun pasti kayak gitu, yakin aku ya. Ini tadi dia nyebut apa tadi, pokok apa efek gitu loh, itu kan secara psikologi ada juga namanya, aku baru tahu guys ya secara. Cuma ya memang sih kasihan banget loh kalau dia sampai dibilang anak kecil jelek itu, karena anak kecil itu kan nggak tahu apa-apa, tidak mengerti yang namanya sakitnya perasaan kalau dibilang kayak gitu. Jadi ya dia ngomong aja, ya anak kecil kan masih polos, dia jujur gitu loh. Jadi kalau anak kecil sampai bilang kayak gitu ya biasanya sih bener ya. Jadi ya, dan aku baru tahu guys ya ada tes-tes tadi buat kegantengan. Mungkin kapan-kapan nanti aku mau coba ya. Oke lah ya guys ya. Jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video gue sebelumnya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.